Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, subkelompok 2, akan mempresentasikan evaluasi kegiatan promosi dan mitigasi pembudayaan nilai-nilai berakhlak. Presentasi ini akan menguraikan bagaimana tantangan yang dihadapi, strategi mitigasi yang dilakukan, serta indikator keberhasilan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan ASN. Evaluasi promosi mitigasi pembudayaan nilai berakhlak pada ASN dilatar belakangi oleh ASN dituntut memiliki budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan melayani. Core value berakhlak menjadi identitas dan pedoman perilaku ASN di seluruh instansi. Diperlukan upaya promosi dan mitigasi pembudayaan nilai-nilai berakhlak agar dapat diterapkan konsisten dalam tugas sehari-hari. Tujuan dari evaluasi kegiatan promosi mitigasi pembudayaan nilai-nilai berakhlak antara lain pertama mengevaluasi efektivitas kegiatan promosi nilai-nilai, kemudian mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam implementasi di lingkungan kerja, yang ketiga memberikan rekomendasi perbaikan agar pembudayaan nilai berakhlak ini secara optimal dan berkelanjutan, melatih koordinasi lintas unit dan instansi dalam menghadapi tantangan kerja, serta menumbuhkan kesadaran bahwa nilai berakhlak adalah fondasi budaya kerja ASN. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang nilai ASN berorientasi pelayanan. Pertama, kita melihat tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik, yaitu masih adanya proses yang lambat dan tidak efisien, rendahnya empati, serta kualitas pelayanan, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Hal ini tentu berpengaruh pada kepuasan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan beberapa mitigasi, antara lain penyederhanaan prosedur dan standar pelayanan, pelatihan pola pikir ASN agar lebih fokus pada kepuasan masyarakat melalui sikap, perhatian, dan tindakan, serta pemanfaatan teknologi digital guna mempercepat layanan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita berharap dapat mencapai indikator keberhasilan, yaitu layanan publik yang lebih cepat, meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat, serta terwujudnya pelayanan publik yang responsif, ramah, dan berintegritas. Akuntabel. Dalam penerapannya, kita masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya kurangnya disiplin dalam pertanggungjawaban tugas, rendahnya transparansi dalam pelaporan kinerja maupun hasil pekerjaan, kurangnya pemahaman mengenai SOP, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah mitigasi yang terarah, antara lain melalui pelatihan terkait tata kelola dan transparansi, manfaatan digitalisasi sistem laporan dan anggaran, memperkuat fungsi pengawasan serta monitoring rutin, dan mendorong budaya evaluasi melalui forum komunikasi yang terbuka. Dengan upaya tersebut, kita menargetkan sejumlah indikator keberhasilan, yakni dengan tersusunnya laporan yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai aturan, meningkatnya kepatuhan terhadap SOP, terbangunnya transparansi data yang akuntabel, terbentuknya budaya integritas dan disiplin, serta pada akhirnya meningkatnya kepercayaan publik terhadap ASN. Kompeten berarti memiliki kemampuan atau kecakapan yang memadai untuk mengerjakan suatu tugas ataupun pekerjaan. Tantangan yang dihadapi dalam nilai kompeten, yang pertama, keterbatasan anggaran dan waktu. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak mendukung proses pembelajaran. Serta yang ketiga, masalah individu dalam memotivasi diri. Dan yang keempat, sistem manajemen SDM yang belum optimal. Mitigasi yang bisa dilakukan pada nilai kompeten, yang pertama, mengikuti uji kompetensi serta sertifikasi, yang kedua, melakukan blended learning, yang ketiga, kerjasama nasional maupun internasional, dan yang terakhir adalah mendatangkan mentor ahli. Setelah semua tantangan sudah dilakukan upaya mitigasi, maka akan muncul indikator keberhasilan pada nilai kompeten. Yang pertama, meningkatnya jumlah partisipan dalam mengikuti blended learning. Yang kedua, semakin banyaknya ASN yang lulus pada tahap uji kompetensi serta sertifikasi. Yang ketiga, peningkatan jumlah ide atau terobosan yang diusulkan oleh ASN. Dan yang terakhir, meningkatnya kerjasama baik nasional maupun internasional. Dalam mewujudkan nilai harmonis di lingkungan kerja ASN, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. ASN
bisa berasal dari beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekuatan, tetapi sekaligus dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan cara berkomunikasi dan gaya kerja juga kerap menimbulkan konflik kecil. Di sini, ego sektoral membuat sebagian ASN lebih mengutamakan unit kerja atau kepentingan pribadi dibandingkan tujuan bersama. Ditambah lagi, beban tugas yang tinggi seringkali membuat sikap toleran dan empati menjadi berkurang. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang nyata. Budaya saling menghormati ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, seperti salam, sapa, dan empati dalam interaksi sehari-hari. Pelatihan komunikasi dan kerjasama tim dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memahami perbedaan. Nilai inti ASN, yaitu berakhlak, khususnya aspek harmonis, terus diperkuat dalam berbagai kegiatan. Selain itu, ruang dialog terbuka diciptakan, misalnya melalui forum internal, agar setiap perbedaan dapat diselesaikan secara sehat. Dan yang tidak kalah penting, pimpinan memberi teladan dengan bersikap adil, menghargai keragaman, serta mendukung terciptanya iklim kerja yang inklusif. Dengan upaya tersebut, capaian nyata mulai terlihat. Lingkungan kerja akan menjadi lebih kondusif, di mana setiap ASN merasa aman, nyaman, dan dihargai. Kolaborasi antar pegawai meningkat tanpa ada sekat perbedaan. Produktivitas pun ikut naik, karena suasana kerja yang harmonis mendorong setiap ASN fokus pada kinerja. Budaya toleransi semakin tumbuh dan menjadi positif bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, terwujudlah pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif sesuai dengan semangat persatuan dalam keberagaman. ASN sering dihadapkan pada situasi dilematis, seperti ketika ada pihak luar yang meminta data rahasia instansi. Di sini muncul beberapa tantangan. Bagaimana menjaga kerahasiaan data sekaligus tetap melayani dengan baik? Bagaimana menolak dengan cara yang profesional? Serta bagaimana mengendalikan potensi konflik kepentingan yang bisa menguji loyalitas ASN terhadap organisasi dan negara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ASN harus berpegang teguh pada prinsip core value loyal. Pertama, memahami dengan jelas aturan tentang kerahasiaan data dan kode etik ASN. Kedua, menolak permintaan yang melanggar aturan dengan cara yang tegas, namun tetap santun. Ketiga, melaporkan potensi pelanggaran kepada atasan agar ada tindak lanjut sesuai prosedur. Dan yang tak kalah penting, pimpinan harus menjadi teladan dalam menjaga kerahasiaan dan mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau pihak luar. Dengan langkah tersebut, tercapai hasil nyata. ASN mampu menunjukkan loyalitasnya dengan menjaga integritas dan kerahasiaan data instansi. Kepercayaan pimpinan terhadap ASN semakin meningkat. Hubungan antar pegawai menjadi lebih solid karena semua berkomitmen pada tujuan organisasi. Pada akhirnya, masyarakat pun melihat ASN sebagai aparatur yang setia, dapat dipercaya, dan berpegang teguh pada sumpah jabatannya. Untuk evaluasi berakhlak selanjutnya yaitu adalah adaptif. Dimulai dari hambatan. Ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh ASN untuk bisa melaksanakan adaptif ini. Yang pertama adalah rapat yang sering diundur karena koordinator tidak dapat hadir. Yang kedua, keterbatasan kompetensi. Yang ketiga adalah budaya birokrasi yang kaku. Dan keempat adalah pola pikir pasif di kalangan pegawai yang hanya mengandalkan manajemen untuk menyediakan semua informasi baru. Adapun mitigasinya adalah menyesuaikan jenis rapat, daring atau luring sesuai dengan kondisi yang menguntungkan semua pihak, sehingga rapat tetap berjalan sesuai jadwal. Kemudian, update dengan perkembangan teknologi terkini. Yang ketiga, bersikap fleksibel agar mudah beradaptasi sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Ketika mitigasi ingin bisa mengevaluasi hambatan, maka didapatkan beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah persentase ASN yang menguasai aplikasi digital kerja meningkat. Yang kedua, jumlah inovasi, proses atau layanan baru yang diimplementasikan bertambah. Dan yang ketiga adalah tingkat adopsi kebijakan baru berjalan lebih cepat, sehingga sesuai target waktu. Kolaboratif adalah sikap atau sifat yang mendorong kerjasama ataupun partisipasi
dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan dari nilai kolaboratif yang pertama, unit kerja ataupun instansi hanya fokus kepada tujuan dari masing-masing unit. Yang kedua, sistem penghargaan yang diberikan bersifat individualistik. Yang ketiga, bentuk gaya kepemimpinan yang sentralistik. Yang keempat, ada regulasi yang kaku. Yang terakhir adalah kekurangan soft skill kolaborasi pada individu itu sendiri. Mitigasi yang bisa dilakukan pada nilai kolaboratif yang pertama adalah mengganti target unit tunggal menjadi target unit kinerja bersama. Kemudian memberikan penghargaan atau pengakuan kepada seluruh tim yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga, kepemimpinan yang sifatnya sentralistik diganti menjadi kepemimpinan yang sifatnya inklusif dan kolaboratif. Dan yang terakhir adalah peningkatan soft skill bagi individu yang mungkin kurang ataupun tidak memiliki soft skill kolaboratif. Setelah semua tantangan termitigasi, akan menimbulkan indikator keberhasilan pada nilai kolaboratif. Yang pertama, keberhasilan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada layanan yang bersifat one-stop service. Yang terakhir adalah meningkatnya kerjasama antar unit yang menghasilkan kinerja yang konkret. Kesimpulan, dengan evaluasi kegiatan promosi mitigasi pembudayaan nilai-nilai berakhlak, meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penerapan nilai ASN dalam bekerja. Yang diperlukan komitmen bersama, monitoring, dan inovasi berkelanjutan agar nilai-nilai ini tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktekkan dengan pembudayaan yang konsisten, di mana ASN dapat menjadi teladan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat. Demikian rangkaian evaluasi promosi mitigasi pembudayaan nilai-nilai berakhlak oleh kelompok kami. Semoga langkah kecil yang kami lakukan ini dapat menjadi bagian dari upaya besar dalam membangun ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.